There's a quiet place that gives me peace when I'm alone with you. There's a hiding place. Your spirit's always there when I'm confused. Yeah. Only you can purify. All this world won't ever satisfy my heart. It cries, and as the deer pants for the water, so my soul needs you, Lord. With thirsty God, you're the living water, and my soul needs you, Lord, and needs you, Lord, need you, Lord, and need you, Lord, need you, Lord. I'm a stranger here
Selamat malam keluarga Home Community Church. Selamat datang di ibadah doa malam online. Saya percaya setiap saudara yang hadir menyempatkan waktu untuk menyaksikan ibadah ini adalah orang-orang yang merindukan Tuhan. Katakan amin saudara. Puji Tuhan, saya percaya saat kita datang di hadapan Tuhan, kita bawa hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya sesuatu yang besar terjadi, amin. Ada mujizat terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada kekuatan dan pengharapan yang baru yang timbul di hati kita. Amin. Saya percaya kita semua yang hadir adalah orang-orang yang menyadari betapa kita membutuhkan Tuhan. Puji Tuhan, mari bersama kita satukan hati kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk berkat-Mu yang kami nikmati setiap hari. Sungguh kami bangga punya Allah yang setia seperti Engkau. Saat ini Tuhan, kami rindu membangun mezbah di hadapan-Mu. Kami rindu menaikkan pujian dan penyembahan kami yang terbaik. Karena memang benar Tuhan, Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari bersama-sama kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dimanapun Engkau berada saat ini, mari katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Mari mulai angkat ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Mari mulai syukuri setiap kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Oh, Kau baik Tuhan. Mari mulai bersyukur untuk setiap kesehatan dan nafas yang masih saudara miliki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Kau sungguh baik Tuhan. Sigarabaha rabaya syararabaha. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari katakan, selidiki aku, lihat hati kami Tuhan, lihat hati. Apakah kami sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi
setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, amin, yang tak pernah habis di hidup. Dan kami berjuang, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dengan segenap hatimu katakan, telah kulihat kebaikan-Mu, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu, kebaikan-Mu yang tak pernah habis, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami mau setia seumur hidup kami, Tuhan Yesus. Sungguh Kau setia, sungguh Kau baik, Tuhan. Betapa besar kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah habis-habisnya, Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau baik, sungguh Kau baik. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya. Sebab Kau baik, Kau setia, Tuhan. Sungguh Kau baik, Tuhan. Kami memuji-Mu, kami bersorak. Haleluya. Ku menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Oh, kami mau mengagungkan nama-Mu, Tuhan. Haleluya. Jesus, Kau Bapa yang setia. Oh, Yesus, kami mau lebih lagi dalam hadirat-Mu, Yesus. Haleluya. Firman-Mu berkata, kasih setia Tuhan
turun-temurun dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, bukan hanya pada satu generasi, tapi kasih setiamu tetap turun-temurun. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan yang kami rindukan. Ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Come on, lift up your voice and sing, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, take me deeper, deeper in love with you. Oh Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Mari serukan, Yesus ku cinta Engkau. Yesus ku cinta Engkau. Yesus ku cinta, sungguh cinta Engkau Yesus. Lebih dalam kasih-Mu. Oh Yesus, ku mau dekat-Mu. Yesus, ku mau dekat-Mu. Yesus, ku mau dekat-Mu. Lebih dekat hati-Mu. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu dan serukan, Yesus ku cinta, kami cinta Engkau Yesus. Oh Yesus, Yesus ku cinta Engkau. Lebih dalam kasih-Mu. Oh Yesus, ku mau dekat-Mu. Yesus, ku mau
nyatakan kerinduanmu di hadapan Tuhan. Yes God, lebih dekat hatimu. Shalom keluarga besar HCC, Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, senang menjumpai Bapak Ibu lewat doa malam pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Malam hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan itu memberkati serta meneguhkan, bahkan menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah saya di doa malam pada saat ini mengucap syukur. Ketika kita lahir baru, secara otomatis kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mengapa yang sering terjadi, masalah yang timbul, mengapa dalam hidup kita tidak pernah terjadi yang namanya perubahan? Alasannya sederhana saudaraku, karena kita berusaha untuk menahan sesuatu yang kita anggap itu yang paling terbaik di dalam hidup kita. Hari ini, kalau kita mau benar-benar mengalami yang namanya pemulihan daripada Tuhan, kita harus menyerahkan semuanya dan melepaskan semuanya kepada Tuhan. Dan saya percaya perubahan itu akan terjadi atas hidup saya dan saudara. Pada malam hari ini firman Tuhan yang sangat sederhana yang kita pelajari, yang telah kita baca dan dengarkan secara bersama-sama di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Di mana dari ayat ini kita belajar bahwa isi hati Tuhan tidak hanya sekedar berbicara tentang berkat. Isi hati Tuhan tidak hanya sekedar berbicara tentang kekudusan. Isi hati Tuhan tidak hanya sekedar berbicara tentang kesetiaan. Tapi hari ini salah satu isi hati Tuhan, salah satu kehendak Tuhan, di mana kita mau belajar tentang ucapan syukur. Saudara perlu ketahui bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang jauh lebih penting dibanding berkat-berkat yang kita terima. Adakah di dalam berkat yang melimpah itu ada ucapan syukur yang kita naikkan di sana? Dalam hidup ini ada hal-hal yang jauh lebih penting dibanding dengan masalah yang kita hadapi. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kehidupan pribadi saya dan saudara. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, adakah ucapan syukur yang kita naikkan di sana? Kalau Bapak Ibu melihat di dalam Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19, di mana sana lembaga Alkitab memberikan judul ke-10 orang kusta. Saudara, dari 10 orang kusta yang mengalami mujizat Tuhan, hanya satu yang kembali kepada Tuhan dan mengucap syukur. Terkadang dalam hidup ini, di dalam mujizat Tuhan, kita lupa untuk bersyukur. Dalam berkat-berkat yang melimpah, kita lupa untuk bersyukur. Mungkin ada sebuah pertanyaan di dalam hati kita. Mungkinkah kita bisa mengucap syukur dalam situasi yang tidak baik, dalam kondisi yang tidak enak? Mungkin ada kerugian di sana, ada pernikahan yang di ujung tanduk, ada masalah yang terus-menerus yang kita hadapi. Hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari, saya percaya ketika Tuhan memerintahkan hal itu berarti saya dan saudara bisa melakukan itu. Dalam 1 Tesalonika 5
ayat yang ke-18. Surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Yang kita ketahui bersama bahwa kondisi jemaat pada saat itu hidup takut akan Tuhan. Mereka hidup di dalam kekudusan. Bahkan mereka sabar di dalam penderitaan dan aniaya. Saudara bisa lihat di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Tapi di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Di mana Rasul Paulus mau mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Intinya apa saudaraku? Rasul Paulus ingin mengatakan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, di mana ketika dia mengikut Yesus, dia merasakan ketelanjangan, dia merasakan aniaya, dia merasakan kelaparan, dia merasakan penderitaan, dia merasakan ada begitu banyak proses, ada begitu banyak keadaan yang tidak baik yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi dia mau mengatakan kepada mereka, mengapa Rasul Paulus itu masih bisa bertahan dalam situasi sulit ketika dia mengiring Tuhan. Alasannya satu saudaraku, mengucap syukur. Apa kaitannya mengucap syukur dengan situasi yang tidak baik? Ada begitu banyak orang yang tidak mengerti dan memahami firman Tuhan ini. Ya. Ketika ada proses yang Tuhan izinkan terjadi, ada orang-orang yang mempersalahkan orang-orang yang ada di sekelilingnya, mulai mempersalahkan suaminya, mulai mempersalahkan istrinya, bahkan mulai mempersalahkan anak-anaknya. Tapi hari ini lewat proses yang tidak baik itu, lewat masalah yang Tuhan izinkan terjadi, mari kita mau belajar untuk menangkap isi hati Tuhan di sana. Mari kita mau belajar untuk mengerti rencana Tuhan di dalamnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang saya katakan tadi di awal, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, secara otomatis hidup kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Terserah Tuhan bagaimana mau membentuk hati kita. Dan saya mau katakan, lewat masalah, lewat persoalan, lewat kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, disitulah tangan Tuhan bekerja untuk membentuk kehidupan pribadi saya dan saudara. Hari ini, malam hari ini kita mau belajar. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan buat kita semua. Apa yang terjadi ketika kita mengucap syukur? Saudara, dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, satu hal yang Tuhan mau, di mana di dalamnya kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Hal yang pertama yang kita mau pelajari, bahwa ketika kita mengucap syukur, ada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Saya kasih contoh yang sangat sederhana. Di depan Bapak Ibu ada sebuah gelas. Ini ibaratnya kehidupan pribadi kita yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan persoalan, dan hidup yang penuh dengan penderitaan. Dalam situasi sulit, percayalah Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan pribadi kita. Saya mau katakan buat kita semua, dalam situasi sulit seperti ini, ketika kita mau datang sama Tuhan, ketika kita merasa bahwa kita tidak mampu, kita tidak kuat, dan kita mau datang sama Tuhan, percayalah, di saat itulah Tuhan menambahkan yang namanya kekuatan di dalam kehidupan pribadi saya dan saudara. Sehingga apa yang terjadi ketika Tuhan menambahkan kekuatan di dalam kehidupan pribadi kita, kita mampu melewati setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Kita tidak menjadi orang Kristen yang cengeng, kita tidak menjadi orang Kristen yang mudah untuk menyerah, tetapi kita menjadi orang Kristen yang kuat sehingga kita boleh tampil sebagai seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saya percaya di dalam Roma 5 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah berbangga juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, Alkitab mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa dalam situasi sulit, dalam keadaan yang tidak baik, justru kita anak-anak Tuhan harus bermegah. Mengapa? Karena masalah yang Tuhan izinkan terjadi, di situ kita akan belajar untuk menangkap isi hati Tuhan, untuk menangkap kerinduan Tuhan.
Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang mengaku mengasihi dan mencintai Tuhan, seharusnya ketika kita menghadapi persoalan hidup, bukan kita bersedih tetapi kita harus bersyukur. Kita harus bermegah karena dari masalah itu akan membawa kita masuk dalam sebuah ketekunan. Ada orang ketika ada masalah menjauh dari Tuhan. Tidak mau ke gereja, nggak mau doa, nggak mau baca firman Tuhan lagi. Tapi berbeda dengan pribadi saya dan saudara. Ketika kita menghadapi persoalan hidup, bermegahlah, bersukacitalah dengan persoalan itu. Dan biarlah persoalan itu membawa kita semakin masuk dan naik level lebih tinggi lagi dalam sebuah ketekunan. Ketika kita tekun, saya percaya kita akan menjadi orang Kristen yang tahan uji. Dan ketika kita tahan uji, akan muncul yang namanya pengharapan di dalam kita. Dan kita percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Mengapa di akhir zaman ini ada begitu banyak orang yang bunuh diri dan mengakhiri hidupnya hanya karena sebuah persoalan yang tidak selesai? Jawabannya sederhana, karena mereka mengalami kehilangan yang namanya sebuah pengharapan. Hari ini kita belajar situasi sulit seperti apa yang kita hadapi. Yang intinya jangan sampai yang namanya pengharapan itu hilang di dalam kehidupan pribadi saya dan saudara. Dan agar pengharapan itu tidak hilang di dalam kehidupan pribadi saya dan saudara, sebaiknya kita menjadi orang Kristen yang semakin tekun di akhir zaman ini. Kita tekun dalam hal beribadah, kita tekun dalam hal berdoa, kita tekun dalam hal-hal rohani yang membangkitkan iman kita, yang menguatkan kehidupan pribadi saya dan saudara. Ini hal pertama yang saya bagikan bagi kita semua, bahwa ketika kita mengucap syukur, ada sebuah kekuatan yang Tuhan tambahkan di dalam kehidupan pribadi saya dan saudara. Hal yang kedua, ketika kita mengucap syukur, iman kita ditambahkan. Ini seperti yang saya katakan tadi di awal, pribadi kita yang penuh dengan persoalan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Tetapi ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan menambahkan iman di dalam hati kita. Tuhan menambahkan iman di dalam hati kita. Sehingga apa yang terjadi ketika Tuhan menambahkan iman di dalam hati saya dan saudara, maka yang terjadi iman kita akan jauh lebih besar daripada ketakutan dan kekhawatiran kita. Mata rohani kita akan mampu melihat Yesus jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, di mana mengajarkan di dalam kehidupan pribadi saya untuk dan saudara untuk mengucap syukur dalam keadaan apapun. Saya mau katakan buat kita semua, hanya orang yang ada di dalam Tuhan, hanya anak-anak Tuhan yang mampu mengucap syukur dalam keadaan sulit. Percayalah, kita bisa juga belajar dari 5 roti dan 2 ikan. Keadaannya, faktanya bahwa 5 roti dan 2 ikan tidak bisa memberi makan 5.000 orang. Laki-laki, bahkan belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tetapi ketika hal itu ada di tangan Yesus, dan ketika Yesus mengucap syukur, mujizat terjadi. Ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan, yang bisa saya share buat kita semua. Percayalah, dalam situasi sulit yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan pribadi saya dan saudara, apakah masalah di dalam bisnis, dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga maupun di dalam pelayanan, hari ini mari kita mau belajar untuk mengucap syukur. Ya, dalam situasi yang diberkati, mudah bagi kita untuk mengucap syukur. Tetapi dalam situasi sulit, disitulah iman kita diuji oleh Tuhan. Pengharapan kita diuji kepada Tuhan. Masihkah kita mau bersandar kepada Dia yang mengendalikan seluruh kehidupan pribadi saya dan saudara. Tapi lewat firman Tuhan yang kita pelajari malam hari ini, dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun yang terjadi, firman Tuhan katakan mengucap syukurlah. Karena ketika kita mengucap syukur, ada kekuatan yang ditambahkan di dalam kehidupan pribadi kita. Sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang cengeng, tapi kita menjadi orang Kristen yang kuat dan mampu menghadapi situasi sulit. Ketika kita mengucap syukur, iman kita ditambahkan oleh Tuhan. Iman kita akan jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Mata rohani kita akan terbuka dan kita akan mampu melihat bahwa Yesus yang kita sembah jauh lebih besar dibanding masalah yang kita hadapi. Percayalah, mujizat Tuhan masih ada buat pribadi saya dan saudara.
Tetap mengucap syukur, tetap kuat dalam Tuhan, tetap percaya bahwa Dia Bapa yang baik, merancangkan yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Ini firman Tuhan yang bisa saya share buat kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan. Hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari, bahwa di mana Alkitab mengajarkan kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi, masalah seperti apa yang kami hadapi, baik di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan. Hari ini kami mau mengatakan kepada Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang baik, dan kami mau bersyukur kepada Tuhan. Karena kami percaya ketika kami mengucap syukur kepada Tuhan, ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Yesus, boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin.